Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Merasakan kehangatan aneh. Hari Minggu harusnya dimanfaatkan untuk balas-balasan, tapi tidak dengan gadis satu ini. Tadi malam dia dapat panggilan dari ibu atasannya, siapa lagi kalau bukan Santi. Pertemuan kemarin mereka saling tukar nomor telepon dan berakhir Santi mengajak Taria untuk jalan-jalan di hari Minggu. Taria yang sudah rapi dengan pakaian kasualnya, rambut yang diikat satu lalu mengambil tas selempak miliknya di atas kasur yang sudah dia siapkan. Tadi Santi sudah menghubungi dirinya kalau beliau sudah dekat dengan apartemen miliknya. Daripada Santi yang menunggu, terlihat tidak sopan lebih baik dirinya yang menunggu di dekat gerbang apartemen. Sesampainya di sana, Taria duduk di pos security sambil mengobrol sedikit. Tak lama mobil Santi tiba. Taria yang sedang mengobrol terkejut mendengar panggilan suara anak kecil yang memanggil namanya, yang tak lain adalah Dio. Tante baik, panggil Dio sambil memperlihatkan kepalanya. Bentar ya, ucap Taria ke arah Dio, lalu Taria melirik ke arah security yang sudah berumur lalu berucap. Terima kasih ya Pak, sudah menemani saya, ucap Tania. Sama-sama Mbak Tania, justru saya senang karena ada teman mengobrol, balas Pak security. Iya, kalau begitu saya permisi ya Pak, pamit Tania. Baik Mbak, hati-hati di jalan, balas Pak security. Iya Pak, siap, ucap Tania sambil tersenyum. Taria pun berjalan ke arah mobil Santi yang dimana Dio masih setia mengeluarkan kepalanya. Tania yang melihat itu tersenyum dan mengelus kepala Dio. Tante, ayo masuk, ucap Dio. Iya, kamu hati-hati, nanti kepalanya kebentur, kenapa harus dikeluarin sih? Dio yang mendengar itu hanya tertawa kecil sambil dia menutup mulutnya pakai kedua tangan mungilnya. Membuat Taria gemas ingin mencubit pipi Dio. Ayo nak masuk, ucap Santi. Makasih tante, balas Taria lalu masuk ke dalam mobil. Harusnya tante yang bilang makasih, karena kamu mau direpotkan lagi sama tante. Pasti hari Minggu kamu harusnya istirahat. Tidak apa-apa tante, aku seneng kok. Kali-kali gitu, hari Minggu ada yang ngajak jalan. Malu kalau harus menceritakan kehidupannya yang, sudahlah. Orang lain mana paham dengan nasib jomblo, apalagi ditambah ngenes. Kita mau kemana emang ya Tan? Tanya Tania. Ke mall tante, ke time zone, balas Dio. Siapa yang mau ke time zone? Tanya Santi. Dio omah, Dio mau main, ucap Dio sambil berepuk dadanya pelan karena menyebut kemauan dan namanya. Tapi Oma gak mau, goda Santi. Menjahili cucunya itu sangat menyeramkan. Ya, begitu, gak asik, ucap Dio lesu. Bercanda, kita akan ke mall untuk bersenang-senang. Beneran ya Oma? Yeay, ucap Dio yang ditanggapi anggukan oleh Santi. Taria yang melihat itu hanya tersenyum. Bocah kecil itu sepertinya tidak merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Yang Taria lihat, Dio anaknya sangat ceria. Jarang Taria lihat Dio murung selama Dio berada di dekatnya seminggu ke belakang. Mobil yang berhenti di lampu merah dan penghuni mobil yang asik bercerita tapi didominasi oleh Dio. Dan sesekali Tania dan Santi merimpali, kadang mereka tertawa mendengar celotehan dari Dio. Mereka bertiga pun sampai di salah satu mall terbesar di kota itu, dan berjalan ke dalam dan menuju tangga berjalan menuju lantai atas yang dimana tempat time zone berada. Dio yang sudah tidak sabar, langsung masuk ke arena permainan, dia memulai dari trampolin. Sedangkan Santi dan Tania, mereka berdua duduk di kafe mini,
sambil meminum minuman yang mereka pesan, sambil mengawasi Dio yang sedang aktif. "Terlihat bahagia kan?" tanya Santi. "Maksudnya Tante?" tanya Tania bingung. "Dio, dia seperti anak yang bahagia kan?" ucap Santi sambil melihat cucunya lalu melihat sekilas ke Tania. "Iya, anak seusia Dio, sedang bahagia-bahagianya, hidup tanpa beban, bermain sesuka hati." "Kamu salah, Dio anaknya tidak seceria itu, sebelum ketemu dengan kamu." "Kenapa bisa begitu?" heran Tania. "Dio menemukan sosok ibu di diri kamu Tania." Ucapan Santi membuat Tania diam. Sosok ibu dari dirinya, masa iya, dia itu orangnya sedikit bar, dan masa iya, dia ada sisi seorang ibunya. Tania sedikit tak percaya, tapi hatinya merasakan kehangatan aneh, satu kata yang terlintas di pikirannya. Dio sudah tidak memiliki seorang ibu semenjak dia lahir, hidupnya hanya dikelilingi oleh Derian. Sedangkan oma sama opanya walaupun ada kami juga jarang bertemu karena kesibukan kami. Ucap Santi lirih ada penyesalan saat melihat cucunya, karena dia tidak bisa merawat cucunya, saat anak itu harus terpaksa Derian bawa ke kantor. "Maaf Tante, maksud Tante, ibunya Dio meninggal saat Dio dilahirkan," tanya Tania. "Sebenarnya Sasa koma dulu, 3 hari karena pendarahan, tapi takdir berkata lain. Yang kami harapkan Sasa akan membuka mata, ternyata dia menutup matanya untuk selama-lamanya," sedih Santi. "Maaf Tante," ucap Tania tidak enak. "Gak apa, justru Tante mau bilang makasih, sudah mau direpotkan oleh Derian dan Dio." "Tidak apa Tante, Dio anaknya penurut kok, mungkin kejadian waktu itu, akunya lagi apes." Tak lama kemudian Dio menghampiri mereka dengan wajah ceria, dan keringat yang membanjiri keningnya. "Oma, Tante," panggil Dio. "Gimana nak? Kok udahan mainnya?" tanya Santi sedangkan Tania mengelap keringat Dio menggunakan tisu. "Haus Oma, duduk dulu di sini ya, Tante pesenin Dio minum," ucap Tania. Dio hanya menganggukkan kepalanya lalu Tania pergi untuk memesan minuman. "Seneng gak?" tanya Santi. "Seneng Oma," ucap Dio. "Lain kali kesini lagi ya," ujar Dio lagi. "Lain kali, datangnya sama Tante Tania dan juga Papi," ucap Santi. Papi kan sibuk Oma, tadi aja Papi malah pergi." "Lain kali pasti bisa." Sebelum Dio berbicara kembali Tania sudah keburu datang membawakan minuman untuk Dio. "Ini jus buat Dio." "Makasih Tante." Sama sayang," ucap Tania sambil mengelus rambut Dio. "Kamu ikut pulang dulu ya, ke apartemen Derian," ucap Santi. "Gak enak Tante, malu juga sama Pak Derian." "Gak apa, Derian gak ada di apartemen, dan juga Tante harus segera pulang, soalnya pesawat landing sore." "Kamu mau kan temenin Dio dulu, sebelum Derian datang? Gimana kalau Dio di apartemen saya aja dulu, nanti Pak Derian bisa jemput Dio di apartemen." "Oh gitu ya, ya sudah, terima kasih ya, Tania." Sama Tante." Mereka bertiga pun meninggalkan mall menuju apartemen Tania. Setelah kepergian omanya Dio, sekarang Tania sedang memeriksa isi kulkas,
Semoga masih ada sisa makanan yang bisa dia olah untuk makan mereka berdua. Hari sudah mulai gelap, sebentar lagi makan malam, dan ternyata isi kulkas tinggal sayur kangkung 1 ikat, ayam potong 2, dan juga udang. Tania menghela nafas, ternyata isi kulkasnya tidak bernyawa. Tania menghampiri Dio yang sedang menonton kartun botak kembar, dengan 1 toples keripik kentang, dan Tania lalu duduk di samping Dio. "Dio," panggil Tania. "Iya tante," ucap Dio, mata anak itu masih menatap ke arah televisi. "Kamu alergi udang tidak?" tanya Tania. "Gak tante, aku cuma gak boleh makan mie aja." "Oh oke, jadi anak baik ya," ucap Tania yang ditanggapi anggukan kecil oleh Dio. Tania pun bergegas kembali menuju dapur dan mulai mengelola bahan masakan menjadi makanan sederhana, cukuplah untuk 2 orang. Selang beberapa menit akhirnya makanan yang dibuat Tania selesai juga. Tania pun menata makanan di meja makan. Meja makan Tania tidaklah besar, hanya meja kaca bundar dan juga 3 kursi untuk duduk. Saat Tania selesai merapikan makanan, terdengar suara bel apartemen berbunyi. Tania segera berjalan ke arah pintu untuk membuka, dan ternyata yang berada di depan pintu apartemennya adalah ayah dari bocah yang sedang duduk manis sambil menonton kartun botak kembar. Pak Derian sudah sampai aja," ucap Tania sambil tersenyum kikuk, soalnya Derian dengan setelan jas mewahnya, sedangkan dirinya hanya memakai baju rumahan dan juga celemek yang masih dia kenakan. Derian hanya berdehem ketika Tania menanyakan, lalu berucap, "Mana Dio? Saya mau langsung pulang saja," ucap Derian. "Ada di dalam, Bapak mau masuk dulu," basa-basi Tania. "Tidak usah, kamu panggil saja anak saya," ucap Derian. "Baik, sebentar, saya panggilkan dulu." Tania pun masuk kembali dan menghampiri Dio. "Dio, papi kamu sudah datang," ucap Tania. "Di mana tante?" "Di luar, katanya mau langsung pulang." "Yah, kan Dio belum mam tante, Dio lapel," ucap Dio sedih. "Lain kali kan bisa. Tapi kan lapelnya sekalang tante, papi nih, kenapa cepat sekali sih datangnya," gerutu Dio. Tania yang mendengar itu hanya menggelengkan kepalanya, lalu menuntun Dio menuju arah keluar, sedangkan Dio anak itu merengut kesal. "Ayo pulang," ucap Derian. "Papi aku lapel," Dio cemberut. "Iya, ayo kita sekalian makan sebelum pulang," ajak Derian. "Gak mau makan di luar," protes Dio. "Terus," tanya Derian. "Di sini, tante baik udah masak tadi." "Iya kan tante," ucap Dio sambil menatap Tania. Tania yang mendapat pertanyaan hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Sebaiknya makan dulu Pak, kasihan Dio sudah lapar," ucap Tania. "Tidak merepotkan?" tanya Derian. "Tidak sama sekali, cuma makanannya seadanya Pak." "Kalau begitu maaf, saya sama anak saya merepotkan." "Tidak masalah, silahkan masuk." Tania pun masuk terlebih dahulu dengan menggandeng tangan Dio, berjalan menuju meja makan. Sedangkan Derian, dia harus membuka sepatunya terlebih dahulu, dan memakai sendal rumahan yang sudah tersedia walaupun sendalnya kekecilan.
Saat Derian masuk ke dalam apartemen Tania, yang Derian rasakan, yang pertama hangat dan yang kedua rapi. Mungkin karena penghuninya perempuan, jadi keadaan apartemen ini terlihat bersih dan rapi. Apartemen Tania tak sebesar apartemen milik dirinya, yang berada di kawasan elit. Walaupun apartemen Tania sangat sederhana, tapi ini terasa kita pulang ke rumah sendiri. Derian pun berjalan menuju dapur yang dimana anak dan gadis itu sudah terlebih dahulu berjalan ke sana. Tepat saat dirinya sampai anaknya sudah duduk manis di kursi meja makan. "Papi, ayo makan, tante udah masak banyak," ajak Dio. "Bilang apa sama tante," ucap Derian. "Makasih tante, kali ini Dio seneng banget," girang Dio. Sama, bentar ya pak, saya ambilkan piring lagi," ucap Tania. Derian hanya memberi jawaban dengan deheman, tidak ada kata yang dia ucapkan, karena baru sekarang dia dekat dengan seorang perempuan lagi. Tania datang dengan satu piring, dan sepasang sendok dan garpu, dan juga satu gelas yang sudah berisi air putih untuk Derian. "Silahkan pak," ucap Tania. "Terima kasih." Tania hanya tersenyum dan mengangguk dan mengambil piring kosong Dio lalu mengisi piring bocah mengemaskan itu. "Dio mau sama apa?" tanya Tania. "Sama sayur hijau dan udang tepung tante." Tania pun segera mengambil lauk pauk untuk Dio lalu setelahnya memberikannya, bocah kecil itu langsung memakan makanannya. Sedangkan Derian, sedari tadi melihat interaksi antara anaknya dan gadis itu dengan seksama. Tania pun langsung mengisi piring untuk dirinya sendiri, dengan lauk yang sama dengan Dio. Setelah itu dia berdoa, dan baru saja mau memasukkan nasi ke dalam mulutnya, Tania melirik ke arah Derian yang sedari tadi diam saja. "Bapak kok tidak makan? Makanannya gak berselera ya pak. Maaf di sini cuma ini saja pak, belum ada bahan masakan yang lain." "Bukan seperti itu, tapi boleh tidak kamu ambilkan saya makanan juga," ucap Derian. Bersambung.